hormati Prof. Jimli sebagai narasumber kita, dan saya hormati Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat, Pak Dr. Wendra Rinaldi. Yang saya hormati Wakil Dekan, Ibu Dr. Nuzur Ramayani. Yang saya hormati dosen beserta karyawan yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Ananda mahasiswa, mahasiswi, khususnya mahasiswa baru angkatan 22. Baik, tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai pelaksanaan kuliah umum kita, yang terlebih dahulu akan memberikan sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Wendra Rinaldi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Prof. Jimli Asidiki, yang bersedia dan berkenan memberikan pencerahan dan ilmu pada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa menghadirkan beliau di kuliah umum kita sebagai perdana pembukaan kuliah pada semester ini, dan kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah wawasan kita dan memotivasi kita sebagai orang-orang hukum. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita curahkan kepada Allah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin ini minggu kedua kita kuliah, dan ini adalah kuliah umum perdana pada semester ini, dan kita berterima kasih pada Prof. Jimli yang sudah berkenan meluangkan waktu pada kita untuk memberikan ilmu beliau dan memotivasi kita, walaupun hari ini kita melakukan secara virtual dan hibrid, di mana mahasiswa hadir di ruangan aula Prof. Yunahar Ilyas dan di kampus Bukit Tinggi, Prof. Jadi kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat itu tersebar di 4 kota, Prof, di Sumatera Barat. Jadi khusus Fakultas Hukum berada di Bukit Tinggi, dan ini adalah kalau sejarahnya, Prof, cikal bakal terbentuknya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat itu adalah tahun 67, Fakultas Filsafat dan Hukum dan Kemasyarakatan. Fakultas Hukum tahun 67, 17 Agustus 1967. Kegiatan ini sebenarnya juga awal dari pembicaraan kita dengan kawan-kawan Jimli Law School JSG. Ke depan kita mungkin akan selalu meminta dan memohon pencerahan dari Prof. Jimli. Kita sedang dalam pembicaraan dengan teman-teman JSLG dalam bentuk pelatihan-pelatihan, legal drafting dan lain sebagainya, yang nanti akan menjadi SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mudah-mudahan ke depan kita berharap kehadiran fisik Prof di Bukit Tinggi, karena juga dalam diskusi di Jumatan kita beberapa kali Jumat, Prof sudah mengatakan sudah beberapa lama tidak ke Bukit Tinggi. Mudah-mudahan kita bisa segerakan agendakan dalam kegiatan yang lebih luas, apakah sudah nasional atau apa, kita akan mengundang kehadiran Prof. Mungkin itu, dan ini Prof, kita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang hadir ini di ruangan kita adakan secara hibrid, jadi mahasiswa yang angkatan baru tahun 2002 dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Konstitusi pada semester ini.
Tahun ini kita ini kelas A, jadi kita ada 2 kelas Prof, kelas A dan kelas B. Kelas B itu Jumat, Sabtu, Minggu, kelas A itu adalah Senin sampai Jumat. Pada tahun ini kelas A kita lebih kurang 120 orang dan mereka sudah hadir di ruangan aula Prof. Yunahar Ilyas, kampus 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kenapa sengaja materi ini adalah kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme, adalah bagaimana tentang hari ini, tema ini kita ambil tentang bagaimana oligarki dan kemudian oligarki kemudian menjadikan seperti kata Tan Malaka, demokrasi itu hanya sebagai alat kaum borjuis untuk meraih kekuasaan. Dan kemudian juga kita lihat beberapa isu tentang konstitusi terutama dan kekuasaan yang kemudian salah satunya isunya adalah perpanjangan jabatan, 3 periode, dan lain sebagainya. Mungkin kami meminta pencerahan ke Prof. Dan juga paling tidak ini adalah motivasi bagi mahasiswa kami, Prof. Selama ini melihat Prof di TV, di YouTube-nya, dan mudah-mudahan ini khusus untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, dan juga sekedar informasi Prof, mudah-mudahan izin pasca sarjana S2 kami keluar, mudah-mudahan nanti juga Prof berkenan menjadi dosen tamu di pasca sarjana. Ini sedang dalam proses, Prof. Terima kasih Wah, Prof, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami, dan juga selalu kuliah-kuliah ini selalu menginspirasi dari Prof. Kita juga selalu adakan kuliah umum atau kuliah tamu tiap bulan dengan beberapa teman-teman ahli, beberapa guru besar, dan ini adalah tahun ini selalu kita adakan, dan inilah hikmah COVID, kita bisa secara virtual berbagi ilmu dan dalam kegiatan ilmiah. Terima kasih Prof, mempersingkat kata, sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan ke depan kerjasama dengan JSLG, Jimli Law School, dalam pelatihan-pelatihan dan peningkatan kemampuan mahasiswa kami, ya, yang sedang dibicarakan dengan Pak Muzain dan teman-teman, Dr. Wahyu, mudah-mudahan segera sehingga semester ini kita bisa melakukan beberapa kegiatan. Terima kasih sekali lagi Prof. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaan kuliah umum kita pada hari ini oleh Bapak Dr. Wendra Rinaldi. Selanjutnya, kita akan memulai kegiatan kuliah umum kita. Saya akan terlebih dahulu akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini terkait mengenai tema kedaulatan rakyat dan konstitualisme. Kita lihat, saya mohon izin share screen. Baik, ini biografi singkat dari Prof. Jimli Asidiki, SH, beralamat di Margastua Raya Pondok, Labu Indah, B4, Cilandak, Jakarta Selatan. Ini alamat kantor beliau, dan beliau juga merupakan mantan Ketua Konstitusi. Ini penghargaan negara, yaitu Bintang Mahaputra Adi Pradana tahun 2009, dan Bintang Mahaputra Utama tahun 1999, dan juga Bintang Penegak Demokrasi Utama. Baik, untuk tidak memperpanjang, akan kita mulai perkuliahan umum pada hari ini. Diberikan kesempatan dan seluas-luasnya kepada Bapak Prof. Dr. Jimli Asidiki, baik itu melalui luring di Hal Yunahar Ilyas, dan juga melalui Zoom di Zoom Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kepada Prof. Dr. Jimli Asidiki, waktu dan tempat kita persilakan. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor barangkali ikut mendengar, Bapak Dekan, para dosen, para guru besar, para mahasiswa, khususnya para mahasiswa baru
yang mengikuti kuliah perdana pada hari ini. Selamat pada saudara-saudara jadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan selamat juga mengikuti kuliah pertama, kuliah perdana ini. Mudah-mudahan memberi inspirasi, jadi semangat gitu, dorongan, dan memicu spirit untuk belajar giat ya, untuk suksesnya saudara menjadi sarjana pada waktunya nanti, dan memulai pendidikan tinggi berkelanjutan, learning terus menerus ya, for life. Lebih khusus lagi dalam 20 tahun, 22 tahun mulai dari sekarang, kita akan memasuki Indonesia emas, dan kurang lebih pada usia sekarang ini, saudara-saudara, ketika itu akan menjadi pemimpin semua, penentu kemajuan bangsa, kemajuan negara, kemajuan umat, kemajuan masyarakat ketika itu. Dan ketika Indonesia berada di tahun emas, 100 tahun kemerdekaan, harapan kita kualitas dan integritas bangsa Indonesia itu sudah sesuai dengan kuantitas yang dimilikinya, baik kuantitas penduduknya nomor 4 kalau sekarang di seluruh dunia, maupun kuantitas kekayaan sumber daya alamnya. Tinggal sekarang ini kualitas dan integritasnya yang belum mencapai sesuai dengan kuantitas. Kalau sekarang kuantitas kita ini nomor 4 dunia, dalam demokrasi kita masih nomor 64 dari segi kualitas. Dari segi kualitasnya. Kalau di negeri muslim, kita ini negeri muslim terbesar di dunia, tapi dari segi kualitas masih jauh. Termasuk perannya di OKI, di dunia Islam, kita bukan nomor 1 sesuai dengan kuantitas jumlah umatnya. Maka harapan kita melalui pendidikan tinggi ini, saudara-saudara, pada saatnya nanti jadi pemimpin, jadi penentu ya, kemajuan umat, kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, mulailah motivasi itu mulai hari ini, kuliah perdana ini. Nah, sekarang saudara-saudara, kita mulai membahas mengenai kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme ini penting. Ini adalah ajaran, perspektif, cara pandang bahwa segala sesuatu dalam kehidupan bernegara itu harus disesuaikan dengan kesepakatan tertinggi. Nah, itulah konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah dokumen kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Al-Quran ada 3 hal yang paling penting ya, yang dikandung dalam Al-Quran. 3 nilai yang sangat tinggi yang diutamakan. 1, konsep keimanan. 2, konsep keadilan. Yang 3, konsep amanah. Nah, konsep amanah ini adalah tepat janji, tidak boleh berkhianat. Kegiatan manusia dalam hidup paling banyak itu berjanji. Nah, kalian ini mahasiswa-mahasiswa ini, putri-putra, mahasiswa-mahasiswi tiap hari janji. Apalagi politikus, janji melulu kerjanya, tapi nggak pernah ditepati. Janji ketemu di mana, tapi nggak tepat. Janji jam 9, datangnya 9.30. Nah, itu semua adalah cedera janji. Maka kegiatan terbanyak manusia itu janji. Maka itu dalam Al-Quran ini dipentingkan amanah itu. Nah, di dalam kegiatan berbangsa bernegara, janji itu diwujudkan dalam dokumen namanya konstitusi. Maka itu Muhammadiyah mempopulerkan istilah Darul Ahdi, negara kesepakatan. Ya, di lingkungan
NU terutama Majelis Ulama Pak Kiai Ma'ruf Amin menggunakan istilah Darul Mitsak, negara perjanjian. Tapi dari segi teori ini sudah lama, sejak abad ke-17 John Jack Rousseau, John Locke menggunakan istilah kontrak sosial. Nah, jadi konstitusi itu adalah kontrak sosial, perjanjian suci yang tidak boleh dikhianati. Konstitusionalisme adalah cara pandang seperti itu, bahwa kita ini harus berpegang teguh dalam kegiatan berbangsa, bernegara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah makna konstitusi. Jadi konstitusi itu istilah lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu lebih sempit dari konstitusi. Nah, konstitusi itu berisi rohnya itu Pancasila, jasadnya Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau kita bicara konstitusi, dua-duanya. Konstitusi berisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan konstitusionalisme adalah cara pandang, adalah perspektif, cara berpikir, bahwa kita dalam kehidupan bersama, bangsa dan negara, ini kita paham konstitusionalisme. Lalu salah satu isu penting di dalam kesepakatan kita berbangsa bernegara itu ialah kesepakatan tentang kedaulatan rakyat, bahwa yang berdaulat itu rakyat. Daulat itu artinya pemegang adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, gitu. Kalau kita bicarakan kedaulatan rakyat itu artinya konsep yang mengutamakan bahwa kekuasaan itu yang paling tinggi ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Nah, begitu. Maka ada istilah kedaulatan rakyat. Ini tidak lain istilah yang biasa dipakai ialah demokrasi. Jadi demokrasi itu demos kratien. Demos itu rakyat, kratien itu kekuasaan. Demos kratien atau demokrasi itulah kedaulatan rakyat. Daulat berasal dari bahasa Arab. Daulah. Nah, rakyat itu juga berasal dari bahasa Arab. Kedaulatan rakyat sama dengan demokrasi. Ini soal istilah saja. Satu dari bahasa Yunani, yang satu lagi berasal dari bahasa Arab. Kedaulatan rakyat, demos kratien, demokrasi. Tapi teori tentang kekuasaan tertinggi ini ada macam-macam. Nah, ada kedaulatan rakyat tadi, tapi ada juga teori tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Nah, bahasa Latinnya kedaulatan Tuhan itu ialah teokrasi. Jadi ada teokrasi, ada demokrasi. Kalau teokrasi itu paham yang menganggap kekuasaan tertinggi itu ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Teokrasi. Nah, itu ada teorinya. Jadi saudara-saudara nanti harus belajar itu. Teokrasi itu apa, bagaimana wujudnya, demokrasi itu bagaimana. Lalu di samping teokrasi, demokrasi, ada juga kedaulatan raja. Nah, dalam sistem kerajaan, dalam sejarah di seluruh dunia, pada umumnya awal-awal mula negara berdiri itu kerajaan. Di mana-mana ada kerajaan. Jadi yang berdaulat itu adalah raja. Dan raja ini turun-temurun. Jadi turun-temurun dia memegang kekuasaan sampai turunan seperti Inggris misalnya, sudah berapa abad, ya kan? Dari ibunya turun jadi ke anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada konsep kedaulatan raja, ada konsep kedaulatan Tuhan, ada konsep kedaulatan rakyat. Bahkan ada lagi yang lain, ialah kedaulatan hukum. Nah, ada paham yang menganggap yang memegang kekuasaan tertinggi itu hukum, bukan orang. Nah, inilah yang disebut dengan nomokrasi.
Nomokrasi bahasa lainnya negara hukum. Ya, jadi kalau ada istilah negara hukum, itu ada kaitan dengan konsepsi nomokrasi. Ya, nah, nomokrasi bahkan dalam berbagai literatur ada juga kedaulatan negara. Tapi kalau kita bicara kedaulatan negara itu konteksnya hubungan eksternal antar negara. Jadi negara kita dengan negara lain masing-masing punya kedaulatan, suverenitas sendiri-sendiri. Nah, itu istilah kedaulatan negara. Tapi dalam konteks internal kekuasaan, ya, yang dibicarakan itu biasanya monarki, teokrasi, demokrasi, yang keempat nomokrasi, ya, negara hukum. Bahasa Jermannya yang sangat terkenal Reichstag. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar itu dipakai istilah penjelasan Undang-Undang Dasar itu menggunakan istilah Jerman ini, bukan Belanda tapi Jerman, Reichstag, ya, tapi ditiru menjadi istilah bahasa Belanda juga, Reichstag. Yang kalau dalam istilah bahasa Inggris terutama dimulai oleh Dicey, namanya sarjana Inggris, ya, Dicey, AP Dicey, ya, itu menggunakan istilah the rule of law. The rule of law, jargonnya the rule of law, not of men. Jadi pemerintahan itu, ya, oleh aturan, bukan oleh orang. The rule of law, not of men. Nah, sama dalam Islam juga sebetulnya mengajarkan juga hal seperti ini. Pengertian imam itu ada dua. Imam persona, orang, tapi bisa juga imam itu Al-Quran. Misalnya kita selalu berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imaman wa huda wa nur wa rahmah. Nah, gitu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam bagiku. Itu doa kita. Ya, dianjurkan oleh Rasulullah, kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imaman. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran imam bagiku. Jadi imam itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, role model. Sedangkan imam itu sistem aturan, sistem nilai, itulah Al-Quran. Nah, ini persis sama dengan pendapatnya orang Inggris tadi, A.P. Dicey tadi. The rule of law, not of men. Suatu sistem pemerintahan, sistem kekuasaan itu yang memimpin itu aturan, bukan orang. Nah, inilah yang disebut nomokrasi, kedaulatan hukum. Nah, bahkan saya sejak tahun 90 di buku saya, dan juga ada buku saya terakhir, Green Constitution tahun 2009, dan tahun lalu 2021 ada buku satu lagi, Blue and Green Constitution. Saya memperkenalkan istilah ekokrasi, kedaulatan lingkungan. Jadi di samping kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan raja, kedaulatan hukum, ada juga kedaulatan lingkungan. Nah, lingkungan hidup itu punya kedaulatan, bahkan punya hak asasinya sendiri. Itulah yang saya namakan ekokrasi, kekuasaan oleh, ya, ekologi, lingkungan, supaya antara rakyat yang antroposentris berpusat pada manusia, lalu ekokrasi yang berpusat kepada alam, dengan teokrasi yang berpusat pada Allah, pada Tuhan, itu seimbang hubungan dalam kehidupan kenegaraan itu seimbang. Nah, sekarang dari teori-teori ini, jadi ada 5, ya. Yang eksternal 1, kedaulatan negara. Yang internal ada 5 teori. 1 tadi kedaulatan Tuhan, teokrasi. 2 kedaulatan raja, monarki. 3 kedaulatan rakyat, ya, kedaulatan rakyat atau demokrasi. 4 nomokrasi, kedaulatan hukum. 5 kedaulatan lingkungan. Nah, kita menganut apa dalam Undang-Undang Dasar 45? Coba saudara perhatikan.
Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45, ya, itu ada 4 alinea. Alinea 4 ada menggunakan istilah, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu. Ya, itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu alinea 4. Tapi alinea ketiga menggunakan istilah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah istilahnya bukan Tuhan, Allah malah. Allah, dan istilahnya bukan yang Maha Esa, tapi yang Maha Kuasa. Apa itu maksudnya Maha Kuasa itu? Maha Kuasa dengan Maha Esa beda. Kalau Maha Esa menunjukkan ketunggalan. Tapi kalau Maha Kuasa ini bicara tentang kekuasaan. Maha itu tidak ada yang di atasnya lagi, Maha. Maha Kuasa artinya kekuasaan tertinggi. Ini juga konsep kedaulatan. Maka Undang-Undang Dasar 45 menganut juga paham kedaulatan Tuhan. Maka ada unsur teokrasi juga di dalam, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Nah, ini banyak yang tidak disadari. Negara kita ini negara dalam tanda petik, ya, paling tidak di level teori harus dipahami kita menganut asas prinsip nilai kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bukan, ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah kedaulatan, yang kedua adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu di Pancasila. Itu beda. Di pasal 29 ada lagi bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi ini di alinea ketiga pembukaan ini istilah yang digunakan adalah Maha Kuasa. Nah, ini satu, berarti kita menganut paham kedaulatan Tuhan juga. Ini nomor satu malah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 ini juga menganut kedaulatan rakyat. Kita tidak menganut monarki. Pertama, untuk menegaskan bahwa kita tidak menganut kedaulatan raja, itu di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar disebut, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, berarti kita tidak menganut kerajaan, ya, tidak menganut kedaulatan raja. Banyak raja di negara kita ini, tapi kita tidak menganut kedaulatan raja. Ya, makanya budaya feodal itu harus, ya, dihilangkan, karena kita tidak menganut budaya kerajaan. Kita tidak menganut bentuk kedaulatan raja. Nah, yang kedua, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini penting nih. Jadi kita ini menganut kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, ini berarti kita menganut kedaulatan rakyat. Tapi ada tambahan satu lagi, pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi, ya, di ayat 3 ini pakai istilah bukan ialah tapi adalah. Ini rumusan definisi. Jadi negara Indonesia bukan merupakan, bukan ialah, tapi adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa maknanya negara hukum itu? Negara hukum itu maknanya nomokrasi. Ialah kedaulatan ada di tangan hukum. Hukumlah yang menentukan segala-galanya. Hukumlah yang memimpin. Seperti tadi, the rule of law, not of man. Jadi dengan kata lain kita ini menganut, pertama tidak menganut monarki, tapi menganut teokrasi, menganut demokrasi, dan menganut nomokrasi secara sekaligus. Nah, jadi kalau kita menjelaskan, saya suka menjelaskan bahwa kita menganut teokrasi. Cuma beda dengan teokrasi klasik.
zaman-zaman dulu di Eropa. Teokrasi itu diwujudkan dalam bentuk negara kerajaan. Teokrasi itu disatukan, diimplementasikan, diwujudkan dalam kedaulatan raja. Maka seorang raja di dalam sejarah Eropa itu dia mengklaim dirinya sebagai raja pemegang kedaulatan tertinggi, juga dia mengklaim atas nama Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan, dia titisan Tuhan. Maka ada konsep raja dewa, raja pendeta di Eropa itu. Bahkan dalam sejarah Islam pun, khilafah Islamiyah sesudah disimpangkan khilafah Rasul itu jadi kerajaan juga. Maka para khalifah sesudah Muawiyah mengklaim dirinya wakil Tuhan. Rakyatnya bukan, dia yang cuma wakil Tuhan, dia juga turun-temurun mewariskan kekuasaan. Jadi kedaulatan Tuhan di sepanjang sejarah diselewengkan, ya, diwujudkan dalam bentuk kedaulatan raja. Maka rajanya jadi zalim, jadi kekuasaannya absolut. Maka saudara ya, hati-hati kita memahami teokrasi itu. Jadi jangan sampai orang salah paham. Kita menjelaskan, saya juga sering itu suka disalahpahami. Unsur teokrasi di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beda dengan teokrasi klasik yang itu dianggap sebagai ya aib dalam sejarah, ya. Nah, teokrasi kita di Indonesia ini berdasarkan Pancasila itu diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dan dalam kedaulatan hukum. Begitu. Maka ada 3 prinsip kedaulatan yang kita anut, tetapi penekanannya adalah pada pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, inilah demokrasi konstitusional. Jadi kalau dulu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Nah, sekarang enggak lagi. Bukan hanya MPR sebagai pelaksana. Bukan hanya MPR sebagai penjelma, bukan hanya MPR yang menjadi pelaku kedaulatan rakyat. Tapi semua lembaga negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar, ya, itu pelaku kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat ini diwujudkan di dalam sistem ya konstitusional, diatur menurut Undang-Undang Dasar. Maka istilahnya demokrasi konstitusional atau bahasa Inggrisnya constitutional democracy. Inilah yang kita anut menurut pasal 1 ayat kedua ini. Nah, sekarang kedaulatan rakyat itu sendiri kalau dipelajari sejak tahun 45 ada perdebatan dulu waktu di BUPUPKI. Nah, cara Bung Karno, Supomo menolak ide Yamin untuk Yamin dan Hatta yang mengusulkan ada pasal hak asasi manusia. Salah satu argumen untuk menolak pasal hak asasi manusia itu adalah bahwa kedaulatan rakyat kita ini dalam makna kolektif, bukan individu. Kita tidak menganut paham liberalisme, individualisme. Kita menganut paham kolektivisme. Begitu. Jadi pidato Bung Karno misalnya mengenai kedaulatan rakyat. Yang dimaksud kedaulatan rakyat itu rakyat sebagai satu kesatuan. Bukan rakyat sebagai orang per orang. Begitu. Maka atas dasar itu Bung Karno maupun Supomo menolak usul Yamin dan usul Muhammad Hatta ya untuk memuat pasal hak asasi manusia. Maka jadilah ketentuan mengenai hak asasi manusia itu di pasal 28 yang asli. Jadi pasal 28 asli itu aslinya bunyinya hanya menentukan, hanya menyebut ya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang. Nah, itu komprominya. Jadi, pasal HAM itu disingkatkan menjadi pasal 28. Kemerdekaan bersikap dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya. Ntar ditetapkan dengan undang-undang. Jadi jangan diatur di undang-undang dasar. Nanti aja diatur di undang-undang. Itu komprominya. Berarti undang-undang dasar 45 tidak memuat pasal HAM. Baru menjanjikan nanti diatur di undang-undang. Ya kan? Walaupun ada juga pasal mengenai HAM yang asli, yaitu pasal 29. Maka pasal 29 itu saya anggap satu-satunya pasal HAM tahun 45 yang bunyinya ialah di ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini pasal freedom of religion. Jadi pasal HAM itu di Undang-Undang Dasar 45 sebelum reformasi cuman satu ini saja. 29 ayat 2. Nah, kenapa cuman satu? Ya karena Bung Karno Supomo tidak setuju dengan pasal HAM karena HAM itu dianggap individualistik. Karena kedaulatan rakyat yang kita konsepsikan dalam Undang-Undang Dasar bukan rakyat sebagai individu, tapi rakyat sebagai satu kesatuan. Itulah pidato Bung Karno tentang pengertian kedaulatan rakyat. Oke? Nah, tetapi sesudah reformasi, perubahan kedua Undang-Undang Dasar ini beda. Perubahan kedua tahun 2000 itu memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia lengkap sekali. Semua instrumen internasional kita masukkan menjadi ketentuan pasal 28A sampai 28J. Maka salah satu sesudah tentang kekuasaan pemerintahan negara, materi Undang-Undang Dasar 45 sekarang yang paling lengkap, paling banyak, paling tebal, halamannya paling panjang, itu mengenai hak asasi manusia. Karena itu saya sering mengatakan, sekarang Undang-Undang Dasar 45 sesudah reformasi merupakan one of the most modern and democratic constitution in the world. Nah, karena semua pasal HAM-nya dimuat di sini. Nah, dengan kata lain, pengertian kedaulatan rakyat sebagai kolektivitas itu tidak bisa lagi dibenarkan. Kita harus memahami konsep kedaulatan rakyat Indonesia, konsep demokrasi yang dianut oleh negara hukum demokratis Indonesia adalah konsep kekuasaan ada di tangan rakyat sebagai individu dan rakyat sebagai kolektivitas secara sekaligus. Nah, gitu. Jadi sebagai kolektivitas, kedaulatan rakyat Indonesia sebagai kolektivitas itu dalam hubungan dengan negara lain. Nah, itulah kedaulatan negara. Tapi konsep kedaulatan rakyat sebagai individu rakyat itu dalam berhadapan dengan mekanisme kekuasaan internal bernegara. Maka yang memegang kekuasaan tertinggi di Republik kita ini setiap individu rakyat, bukan wakil rakyat, bukan juga para pejabat yang dipilih oleh rakyat. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota itu bukan penguasa tertinggi, bukan pemegang kedaulatan. Wakil rakyat, DPD, DPR, DPRD seluruh Indonesia cuma wakil, cuma utusan, orang suruhan dari rakyat. Tidak lebih tinggi kedudukannya dari rakyat yang memegang kedaulatan. Ya kan? Bahwa dia mengambil keputusan harus atas nama rakyat untuk kepentingan rakyat dan atas kehendak rakyat. Gitu anunya. Kalau dia bekerjanya tidak untuk kepentingan rakyat, untuk dirinya sendiri, itu tidak amanah artinya. Melanggar janji, tidak amanah namanya itu. Nah, itu boleh diganti. Nah, jadi itulah kedaulatan rakyat Indonesia
yang jadi anutan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua ini ya adalah sesuai dengan apa yang diperjanjikan, disepakati dalam konstitusi sebagai dokumen kesepakatan tertinggi. Nah, itulah paham konstitusionalisme tadi. Saya kira secara umum ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara. Tentu detailnya saudara harus pelajari bagaimana mekanisme demokrasi itu, bagaimana ya, pelembagaan struktur organisasi negara, pemerintahan tingkat pusat, provinsi sampai ke level desa, sampai ke negari, bagaimana ya struktur dari cabang-cabang kekuasaan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bagaimana rules of the game, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang seringkali banyak yang menyimpang dari aturan yang lebih tinggi yang harus dikoreksi melalui mekanisme peradilan namanya judicial review, dan bagaimana penegakan hukum itu dalam praktek supaya negara hukum kita ini memang sungguh-sungguh diatur dengan dipimpin oleh aturan, dan aturan harus ditegakkan. Nah, semua ini nanti saudara-saudara harus pelajari di bidang masing-masing. Ya, khusus Fakultas Hukum pun banyak prodi-prodinya, dan juga fakultas-fakultas yang lain tentunya ya, karena konstitusi bukan hanya milik orang Fakultas Hukum. Konstitusi itu kesepakatan semua warga bangsa kita. Jadi anak-anak Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, semua terikat dengan perjanjian bersama. Ya, namanya konstitusi. Inilah cara pandang yang harus kita bangun, konstitusionalisme dalam bersikap. Ya, tidak boleh khianat pada janji dalam hidup bersama. Konstitusionalisme. Jadilah manusia Indonesia yang amanah. Jadilah manusia dalam kehidupan berbangsa sebagai negara berkonstitusi. Cara pandang berkonstitusi ini menjadi bagian kehidupan kita hari-hari, karena kita terlibat dalam aktivitas hidup bersama di masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira begitu Pak Mahlil. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan bagi anak-anak sekalian. Ya, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan ini mendorong saudara terus belajar. Bagi yang ingin terus mempelajari buku-buku saya, alhamdulillah buku saya sudah bulan ini insya Allah 2 buku lagi akan diluncurkan. Jumlahnya sudah 75 buku saya. Jadi kerjasama Universitas Muhammadiyah dengan JSLG saya dukung sekali, dan bila diperlukan kalau ada tempatnya dibuat corner khusus untuk buku-buku saya, nanti bisa dikirim Jim Lee Book Corner di perpustakaan ya, kalau ada tempatnya, jadi tempat khusus begitu supaya 75 buku saya bisa jadi bahan bacaan ya, termasuk topik kita hari ini ada buku saya judulnya ini. Nih judulnya nih. Ini buku tahun 90, terbit tahun 94, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Ini dari disertasi saya tahun 90. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini ada di buku ini. Ya, ini buku bukan buku pertama ini, sebelum ini sudah ada 5 buku saya, dan sekarang alhamdulillah sudah 75 buku. Silahkan saudara-saudara membacanya ya. Kalau mau beli murah saja itu tinggal online ya kan, tinggal dipesan, dan mudah-mudahan apa yang saya pikirkan melalui buku ini bisa saudara lanjutkan untuk memperkembangkan kajian-kajian lebih lanjut, lebih detail, lebih rinci, karena kita harus membangun Indonesia menjadi semakin baik menuju Indonesia emas. Ketika saudara-saudara semua yang sekarang ini lagi mahasiswa sedang menjadi pemimpin dan penentu ya 20 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Sidiki. Esa. Apa kita buka tanya jawab, Pak? Boleh, silakan. Nah, siap. Baik, tadi sudah dijelaskan keseluruhan terkait mengenai kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dapat kita lihat bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan eh, konstitusi itu yang di tangan rakyat diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, dan rakyat itu suatu kesatuan yang dapat menjalankan kegiatan dari rakyat itu, dan untuk dalam kegiatan negara tentunya rakyat menjadi satu-satunya didengar dan menjadi kedudukan tertinggi di dalam suatu negara. Dan kalau kita lihat dalam konstitusi sendiri bahwa perjanjian bersama ya, yang kesepakatan bersama dari isi konstitusi sendiri yang berisi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang mana terdapat dari cara pandangnya, perspektifnya, dan cara berpikirnya. Dan itu semua berada kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik, Ananda mahasiswa yang ada di hall ataupun yang ada di Zoom, dipersilakan untuk menanyakan. Kalau ada pertanyaan, kalau silakan. Dan kayaknya kita di media Zoom ini udah ada pertanyaan oleh saudara kita, mahasiswa ya, angkatan atas nama Huzaifah ini ya, Huzaifah M. Said, juga merupakan ketua BEM ya di tahun yang lalu. Silakan kepada Huzaifah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mahlil selaku moderator pada hari ini. Dan izin Prof, Pak Dekan, dan dosen yang hadir pada hari ini, ingin bertanya terkait dengan konsep negara tadi. Bahwasanya saya sangat tertarik dengan pembahasan 5 konsep tadi, dan salah satunya adalah demokrasi dan teokrasi. Nah, jadi ketika kita membahas terkait dengan teokrasi, yang saya dengar tadi itu kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh Tuhan atau kita Allah dalam Islam. Dan juga yang ingin saya tanyakan itu bagaimana konsep kita konstitusionalisme dalam bernegara dan konstitusionalisme dalam berbangsa. Karena dua bahasa tersebut, state and nation, itu berbeda dari sudut pandangnya mungkin bagi saya. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Huzaifah. Mungkin langsung dijawab aja Prof, biar ini dulu. Enggak, itu enggak satu lagi. Baik, baik, kita lihat ada yang di aula yang mau bertanya. Kayaknya nih ada satu lagi nih Prof dari media Zoom kita, Pak Iwan Setiawan. Nah, silakan Pak Iwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Malil sebagai moderator, dan izin juga semua kepada dosen kita yang hadir, Pak Wen. Saya mungkin pertanyaannya singkat saja Pak, izin kepada Pak Prof. Itu berapa bulan yang kemarin saya mendengar statement daripada Bapak Mahfud MD tentang teori secara umum konstitusi itu, Pak. Artinya di situ ada azas yang solus populi suprema lex. Artinya konstitusi itu bisa dilanggar demi keselamatan rakyat. Dan kembali kepada konsep kita tadi, Pak, saya sangat tertarik sekali. Ada yang ketiga adalah demokrasi, teokrasi, dan demokrasi. Artinya negara hukum. Dan pertanyaan saya, Pak Prof, bagaimana pandangan Bapak terhadap suatu teori itu, Pak, dan baik buruknya? Terima kasih, Pak Prof. Dan terima kasih, Pak Malil. Yang azas yang solus populi suprema lex itu, Pak. Kedua itu apa? Artinya gimana itu
pandangan Bapak, artinya secara teori umum itu yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD di dalam kanal YouTube Kompas TV dan saya baca juga di .com itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi gimana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya itu Pak, bagaimana artinya kembali kepada konsep negara kita nomokrasi tadi Pak. Artinya negara hukum kita, penguasa dan kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Sementara dengan teori itu pemerintah bisa melanggar konstitusi Pak. Makasih Pak. Demi Ya. keselamatan rakyat Pak. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan Setiawan. Ada Baik, lagi ada lagi Bapak Ibu? yang hadir? Ada mahasiswa? Atau dua dulu ya? Ya, dua dulu Pak. Ini kayaknya langsung saja dijawab Pak. Oke, jadi nanti ini kan harus banyak permulaan. Saya harap saudara baca, saudara pelajari demokrasi, teokrasi itu dalam sejarahnya. Teokrasi itu hanya diwujudkan dalam kerajaan tadi. Maka raja-raja itu mengklaim dirinya mewakili Tuhan, jadi zalim sekali. Senyumnya raja sama dengan senyumnya Tuhan, ya kan? Cemberutnya raja pada takut semua karena cemberutnya Tuhan gitu loh. Jadi dia bisa mengatur segala hal. Itu makanya teokrasi itu ya diselewengkan termasuk oleh khalifah-khalifah. Jadi sejarah khilafah itu tidak ya, bagus-bagus semua. Makanya banyak yang salah paham tentang khilafah, hati-hati. Dan semua agama juga ada khilafah itu, ya kan? Makanya itu nanti ada buku saya, teokrasi, sekularisme dan khilafahisme. Banyak yang salah paham. Khilafah dianggap ya sebagai perintah agama. Nanti dulu. Itu khilafah itu ada dua, satu khalifah Allah, yang kedua khalifah Rasul. Ya, beda itu, jangan salah. Khalifah Allah itu konsep Quran. Khalifah Allah itu siapa? Semua anak Adam, semua manusia itu khalifatullah fil ard. Gitu. Jadi semua kita ini rakyat-rakyat ini khalifah Allah semua. Bukan cuma si raja, si presiden yang khalifah Allah. Nah, dalam sejarah kata khalifah Allah itu disalahgunakan oleh Muawiyah. Dia mengklaim dirinya sesudah dia mengkudeta Ali, dia adalah khalifahnya Allah dan turun-temurun. Nah, kembali lagi tradisi di semua agama yang lain ialah teokrasi itu bercampur aduk dengan kedaulatan raja. Nah, gitu loh. Nah, jadi khalifah Allah itu disalahgunakan. Padahal beda antara khalifah Allah dan khalifah Rasul. Nah, konsep kepemimpinan negara pertama kali itu muncul dari istilah Khalifatur Rasul. Jadi sesudah Nabi Muhammad meninggal, ya dia diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq itulah disebut Khalifatur Rasul, pengganti Rasul sebagai pemimpin negara. Tetapi istilah Khalifatur Rasul ini belum ajak waktu itu, belum terbentuk. Baru omongan orang bahwa ini Khalifatur Rasul, itu penerusku. Karena ada hadis Nabi Muhammad yang menyebut, adanya hadis sahih, taatlah kepadaku, taatlah kepada para penerusku yang mendapat petunjuk. Nah, para penerus itu menggunakan istilah Khulafaur Rasyidin, tapi tidak disebut berapa jumlahnya, berapa namanya. Nah, sehingga Abu Bakar Siddiq disebut sebagai Khalifatur Rasul, penerus pengganti Rasul sebagai pemimpin. Nah, waktu dia meninggal digantikan Umar bin Khattab,
Sayyidina Umar pidato pertamanya tidak menggunakan istilah Khalifatul Rasul. Dia menggunakan istilah Amirul Mukminin. Nah, kenapa dia tidak menggunakan istilah Khalifatul Rasul? Karena dia bukan khalifahnya Rasul. Khalifahnya Rasul itu Abu Bakar. Sedangkan dia khalifahnya Abu Bakar, penerus Abu Bakar, pengganti Abu Bakar sebagai pemimpin. Itu maknanya istilah Khalifatul Rasul sebagai konsep politik kepemimpinan memang belum terbentuk di zaman itu. Di zaman Khulafaur Rasyidin pun belum. Baru di kemudian hari sesudah Muawiyah, maka para sahabat, para ulama ya, memberi penilaian bahwa yang dimaksud, yang dinilai sebagai Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah penerus Nabi yang mendapat petunjuk hanya sampai Sayyidina Ali. Sesudahnya bukan lagi, menyimpang semua. Gitu. Ada ulama yang ekstrim seperti itu, berpendapat bahwa Khulafaur Rasyidin yang disebut oleh Rasulullah itu sampai Sayyidina Ali saja. Nah, barulah kemudian disebut istilah Khalifatul Rasul itu dalam makna konsep kepemimpinan. Dan seterusnya digunakan, tapi disalahpakaikan, disalahgunakan oleh Muawiyah dan seterusnya. Bahwa dia bukan Khalifatul Rasul lagi. Dia Khalifatul Rasul sekaligus Khalifatullah. Nah, itulah teokrasi yang mewujud di dalam kerajaan. Ya, nah kita tidak begitu. Yang tadi saya jelaskan tentang kedaulatan Allah yang Maha Kuasa, itu dijelmakan di dalam kedaulatan rakyat, individu-individu setiap rakyat, dan rakyat sebagai satu kesatuan kolektif kebangsaan. Nah, itu ya. Maka ada beda antara berbangsa, bernegara. Kita ini, konstitusi kita ini bukan hanya bernegara, tapi juga berbangsa. Nah, apa bedanya? Sebenarnya itu satu kesatuan, dilihat dari sudut mana. Bangsa itu menyangkut kolektivitas manusianya, negara itu wadahnya. Gitu. Jadi kalau kita mau membangun bangsa, ya maka semua, ya makanya saya membagi begini. Bangsa itu lebih luas dari negara. Tapi negara juga bisa kita maknai dua macam. Negara dengan huruf besar, negara dengan huruf kecil. Apa itu bedanya? Kalau negara dalam huruf besar itu wadah organisasi dari bangsa. Bangsa itu isinya beraneka ragam dan isinya ada dunia usaha, ada media, ada masyarakat sipil, ada pemerintahan. Ada pemerintahan. Nah, itu bangsa semuanya. Nah, negara dengan huruf besar ini mewadahi seluruh bangsa itu. Tapi negara dengan huruf kecil itu pemerintahan negara saja. Eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Itu negara dalam huruf kecil. Negara dalam pengertian sempit. Negara dalam pengertian luas mencakup seluruh kehidupan termasuk misalnya pendidikan. Kalau negara dalam pengertian sempit, pendidikan itu hanya sekolah negeri saja. Sekolah negeri. Tapi kalau negara dalam arti luas, bangsa, kehidupan bangsa, membangun bangsa, termasuk sekolah swasta, termasuk Universitas Muhammadiyah, yang jumlahnya lebih banyak dari perguruan tinggi negeri, yang rumah sakitnya lebih banyak dari rumah sakit negeri. Jadi kalau negara mau membuat rencana pembangunan jangka panjang, dia harus berpikir tentang bangsa, bukan negara. Hanya ngurusi sekolah pemerintah. Tidak. Pelaku dari pembangunan bangsa itu semua termasuk swasta. Oke? Nah itulah yang dimaksud pembangunan bangsa. Tapi kalau pemerintah hanya anggarannya untuk sekolah negeri, rumah sakit, pemerintah, ya kan? Nah, itu artinya membangun negara dalam huruf kecil, bukan membangun bangsa. Kalau membangun bangsa, dia harus memperkuat partisipasi masyarakat itu sebagai bagian dari pelaku pembangunan nasional, pembangunan bangsa. Nah ini soal perspektif. Maka konstitusi bernegara bisa lebih sempit maknanya dari konstitusi berbangsa. Nah, nanti baca di buku saya yang akan terbit bulan ini,
di LP3S ya, itu totalitarianisme baru. Saya bedakan antara negara dengan huruf kecil, negara dengan huruf besar. Negara dalam arti luas, mencakup state, civil society, market, and the media. Tapi negara dengan huruf kecil dalam arti sempit itu hanya sistem pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Dan cabang campuran. Nah, itu seolah-olah kalau presiden hanya memikirkan negara dengan huruf sempit, dia membangun negara dalam arti sempit, bukan membangun bangsa. Yang harus dipikirkan juga bagaimana swasta, dunia usaha dan sebagainya, media itu dipikirkan juga, dan juga partisipasi masyarakat sipil dalam pendidikan itu bagian dari pembangunan bangsa. Nah, Saudara Iwan, statementnya Pak Mahfud itu harus dibaca ya, harus Ya, Pak. dipelajari ya, lengkap. Dia terlalu banyak komentar. Jadi susah kadang-kadang sebagai pengamat, sebagai guru besar, tapi sebagai pejabat campur aduk. Nah, itu mestinya tidak boleh begitu. Jadi kalau kalimatnya salus populi suprema lex esto, itu maknanya ya, kepentingan keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. Maksudnya akhirnya yang paling penting itu keselamatan rakyat. Itu konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi pun boleh dilanggar atau ditangguhkan berlakunya. Jadi bukan dalam makna melanggar, itu istilahnya terlalu ekstrim ya. Boleh ditangguhkan. Untuk apa? Untuk keselamatan rakyat. Tapi sebagai ahli hukum mestinya nggak boleh ngomong begitu. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi konstitusi itu boleh ditangguhkan. Dalam keadaan apa? Itulah namanya dalam keadaan darurat. Makanya ada hukum tata negara normal, ada hukum tata negara darurat. Nah, dalam hukum tata negara darurat, konstitusi itu memang boleh ditangguhkan. Tapi jangan bilang boleh dilanggar, jangan begitu, terlalu ekstrim. Boleh ditangguhkan. Jadi berlakunya itu nunggu keadaan darurat pulih dulu. Nah, tapi ada syaratnya, keadaan darurat itu harus dikelola sebagai keadaan darurat. Gitu loh. Syaratnya itu, melalui apa? Pintu masuknya pasal 12. Keadaan bahaya. Sudah ada aturannya. Jadi jangan sembarang ngomong, gara-gara COVID, oh keselamatan rakyat ini, konstitusi boleh dilanggar. Itu, kalau di kelas boleh begitu, tapi di publik jangan dong. Kita mendidik ya warga bangsa ini untuk melanggar konstitusi semaunya, nggak boleh begitu. Kita negara hukum. Jadi itu statement sebagai pejabat salah. Statement sebagai guru besar tetapi di dalam kelas itu boleh. Tapi ada penjelasannya panjang. Tidak bisa hanya satu kalimat. Gitu, penjelasannya itu panjang. Iyalah syaratnya itu ada deklarasi keadaan darurat, syaratnya itu ada banyak sekali syaratnya, gitu ya. Nah, jadi jangan saudara ikuti itu. Itu statement yang tidak tepat sebagai pejabat publik yang harus mendidik orang untuk taat hukum. Konstitusi tidak boleh dilanggar. Tidak boleh. Hukum tidak boleh dilanggar, apalagi hukum yang paling tinggi. Nah, itu sangat tidak mendidik statement itu. Nah, tapi ada penjelasannya, tapi panjang. Salus populi suprema lex esto, itu benar, itu adalah adagium dalam kehidupan. Akhirnya yang harus kita utamakan itu keselamatan rakyat. Benar itu. Cuma itu tadi saya bilang penjelasannya panjang, biar di kelas aja itu dijelaskan syarat-syaratnya bagaimana dan sebagainya. Bukan oleh seorang Menko dengan cara sembarangan ngomongnya. Itu kurang tepat. Ya, walaupun maksud dia ya benar, ya mau menjelaskan yang seperti saya jelaskan ini tadi, keselamatan rakyat itu. Ya. Nah, kemudian apalagi tadi? Ya, sudah saya kira maksudnya itu ya. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Baik, terima kasih Pak Prof. Mungkin yang di aula ini mana nih? Ya silakan.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator karena memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Begini, Prof, melihat dari kejadian beberapa hari yang lalu, di mana salah satu hakim konstitusi diberhentikan oleh DPR pada saat sidang paripurna. Dan di situ Prof juga mengatakan menurut ketentuan Undang-Undang MK pasal 23 ayat 4, pemberhentian hakim itu suratnya bukan dari lembaga negara yang bersangkutan tapi dari MK. Jadi kalau tidak ada surat dari MK nggak bisa diberhentikan. Nah, sesuai dengan tema kita, Prof, kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme, Prof tadi juga mengatakan bahwasannya konstitusionalisme adalah cara pandang tentang cara mengatur negara sesuai kesepakatan. Dan barusan juga Prof bilang bahwasannya konstitusi tidak boleh dilanggar. Pertanyaan saya, apakah konstitusi di Indonesia ini boleh dilanggar oleh orang-orang yang membuat kesepakatan tadi, Prof? Karena melihat dari kejadian diberhentikannya hakim konstitusi oleh anggota DPR. Terima kasih, mungkin itu saja, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin satu aja nih, Prof. Ya, oke. Jadi DPR tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar. Semua pejabat tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar. Melanggar Undang-Undang pun tidak boleh. Tidak usahkan DPR. Presiden pun tidak boleh melanggar perda. Jadi kalau ada perda, misalnya mau memasuki satu negeri, nagari misalnya ada syarat harus begini. Terus presiden karena merasa presiden jalan aja nggak pakai mengikuti perda, ya tetap tidak boleh, dia melanggar gitu loh. Jadi semua pejabat itu dalam menjalankan jabatannya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, perda saja nggak boleh dilanggar, apalagi undang-undang dasar, gitu loh. Nah, bagaimana kalau dia bersepakat untuk melanggar? Ya kayak DPR itu bersepakat, tapi melanggar, ya tidak boleh. Sama aja mufakat jahat, melanggar untuk mencuri, atau sepakat kita kumpul musyawarah, yuk kita mencuri atau yuk kita apa gitu, ya kan nggak boleh. Jadi ya, nah, makanya di dalam KUH Perdata kontrak itu ada syaratnya 1338, 1336, 1338 ada syaratnya, tidak boleh melanggar, tidak boleh melanggar undang-undang. Nah gitu. Tehuyutro, dia dengan niat baik tidak boleh melanggar undang-undang. Apalagi kalau dia punya niat buruk, nah, itu tidak memenuhi syarat, jadi kontraknya bisa dibatalkan. Kontrak yang bertentangan dengan undang-undang itu bisa dibatalkan. Tapi kalau tidak melanggar undang-undang sesuai dengan undang-undang, kontrak itu sendiri sama dengan undang-undang, harus dihormati. Bahkan dalam praktek internasional ada istilah the sanctity of contract. Kesucian kontrak harus dihormati, tidak boleh dilanggar. Misal, kita bikin kontrak berdasarkan undang-undang. Lalu tahun depannya, undang-undang yang jadikan dasar kontrak itu diubah oleh pemerintah negara, satu negara yang bersangkutan. Nah, dari para pelaku bisnis yang internasional itu harus dilindungi oleh kontrak itu. Mungkin dia merasa dirugikan oleh undang-undang yang baru. Lah, kontraknya dibuat berdasarkan undang-undang lama, ya kan? Maka tidak otomatis harus berubah tunduk pada undang-undang baru. Yang salah bukan kontraknya, yang salah undang-undangnya. Kenapa bertentangan dengan kontrak? Nah, untuk itulah kalau ada pertentangan antara undang-undang baru dengan kontrak lama, maka kontrak lama itu harus dianggap suci, tidak boleh ya dipaksakan harus berubah, kecuali dengan renegosiasi. Nah, kalau ada kesepakatan baru, karena ada undang-undang yang berubah, lingkungannya itu sudah berubah, maka
dibuatlah perundingan. Nah, kalau para pihak sepakat, nah boleh. Tapi tidak serta-merta. Gara-gara undang-undangnya berubah, maka dia harus berubah. Nggak bisa. Jadi undang-undang itu, kontrak itu sama dengan undang-undang, bahkan lebih tinggi dalam hal ini. Ya kan? Tetapi bagi orang yang mengikatkan diri di dalamnya, dia sama dengan undang-undang. Namun waktu dibuat, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Gitu kira-kira. Sama para pejabat tadi, masa bersepakat melanggar undang-undang, undang-undang MK. Ya, DPR itu tidak punya kewenangan memberhentikan, dia punya kewenangan ya memilih, mengajukan untuk mengisi jabatan lowong. Kalau di MK belum ada jabatan lowong, belum bisa dia ya mengangkat yang baru. Kalau dia angkat yang baru, dia usulkan yang baru jadi 10. Hakimnya jadi 10. Nah, itu bertentangan dengan konstitusi. Hakim cuma 9. Artinya ketika dia mengangkat yang baru, mau mengusulkan kepada presiden, itu dia sudah memberhentikan satu orang lebih dulu yang dia anggap ini pilihan kami. Nah, maka kita itu saya namakan di recall. Dia tidak punya hak untuk merecall. Mekanisme pemberhentian hakim sudah diatur di undang-undang. Undang-undang MK itu jelas, babnya berbeda. Bab pengangkatan, bab tentang pemberhentian. Mekanisme pemberhentiannya ada karena meninggal, karena berhenti, karena mengundurkan diri berhenti, karena diberhentikan, atau karena tidak dapat melaksanakan kewajiban, karena sakit, permanen, dan sebagainya. Ada mekanismenya. Kalau sudah kesimpulannya kosong jabatan, baru ketua MK berkirim surat kepada lembaga yang akan mengisinya. Nah, surat itu nggak ada, belum ada dikirim ke DPR. Jadi salah itu. Jadi betul-betul melanggar, bolak-balik melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, dan salah pula memahami surat. Ada surat sebelumnya dari MK. Surat menyampaikan konfirmasi mengenai hasil putusan. Disalahgunakan seolah-olah minta konfirmasi. Bahkan MK itu ngirim surat memberi konfirmasi, bukan meminta. Kalau untuk kekosongan jabatan ada surat khusus. Nah, demikian juga kalau sudah ada mekanisme pemberhentian itu harus dikirim suratnya dari MK kepada presiden untuk menerbitkan surat pemberhentian. Lalu surat satu lagi dikirim ke lembaga yang akan memilih untuk memberitahukan supaya dalam 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu ini akan pensiun. Nah, rencana pensiunnya dikirim ke presiden, pemberitahuan akan terjadi kekosongan dikirim ke DPR atau ke Mahkamah Agung. Kan begitu mekanismenya. Nah, ini tiba-tiba saja DPR memecat dan mengangkat orang baru. Ya salah. Maka saya sarankan jangan diterbitkan Kepres. Ya mudah-mudahan tidak terbit Kepres ya. Karena sudah kita sampaikan baik-baik melalui Menko Polhukam, dia hadir dalam pertemuan. Ya, saya merasa terpanggil karena banyak yang telepon saya sebagai pendiri MK, ketua yang pertama, maka kami kumpul cepat. Karena kita kaget, ini bahaya ini. MK bisa dirusak hanya gara-gara nafsu, hawa nafsu politisi yang tidak mengerti masalah. Karena undang-undang Ciptaker dikabulkan, pada marah semua. Nah, ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ya, oke, gitu. Silakan. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih Prof. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ananda? Ya, mahasiswi. Itu ada tuh. Ada mahasiswi? Itu ada yang laki yang di depan tuh. Ya, silakan. Itu ada yang angkat tangan tadi Pak Malil. Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahlil yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menanyakan Sebut nama ya. umum. Perkenalkan Prof, nama saya Raju Mohasmi. Saya salah satu tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih kepada Prof Jimli yang telah meluangkan waktu di hari ini untuk memberikan kuliah umum tentang kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme. Beberapa pemaparan dari Prof sangat menarik sekali karena tidak hanya berbicara tentang aspek historis dari
kedaulatan rakyat dan konstitusi itu sendiri, bahkan dikaitkan pula dengan beberapa contoh-contoh secara mendetail dari Prof. Jimli barusan. Saya cuma hanya ada satu pertanyaan, Prof, yaitu terkait dengan hak asasi manusia, Prof. Ketika kita menafsirkan Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu, kita pasti dihadapkan dengan adanya pergolakan tentang paradigma HAM yang kita anut selama ini. Tadi Prof juga telah menyampaikan bahwasanya konstruksi HAM yang ada di Undang-Undang Dasar itu menganut paham komplementer ataupun paham sekaligus. Artinya individualisme dan kolektivisme berjalan sekaligus. Pertanyaan saya adalah, Prof, bagaimanakah konstitusionalisme memandang gagasan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar kita ini? Karena kalau kita lihat dan kita tafsirkan, ketika hak asasi manusia itu kita artikan sebagai paradigma individualisme dan paradigma kolektivisme berjalan sekaligus, itu sangat tidak mungkin dilakukan. Contohnya saja, contoh-contoh dari putusan-putusan MK tentang uji material, tentang hukuman mati misalnya, tentang konsep hak hidup misalnya. Apakah mungkin konstitusionalisme menyingkirkan hak hidup dari seorang warga negara untuk menyelamatkan paradigma kolektivisme yang dianut oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri? Karena jika Undang-Undang Dasar itu berjalan sekaligus menganut paham individualisme dan kolektivisme, pastilah hak hidup itu akan dihargai oleh Undang-Undang Dasar dan konstitusi itu sendiri. Barangkali itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Silakan, Prof. Oh, udah. Baik. Jadi mengenai apa yang tadi saya sampaikan, perkembangan cara pandang ya, kenapa dulu tidak disetujui itu pasal mengenai HAM itu, karena pandangan kolektivisme yang menganut cara pandang bahwa kedaulatan rakyat itu bukan individu-individu, tapi sebagai kolektif, sebagai satu kesatuan bangsa gitu. Maka tidak perlu ada jaminan setiap individu gitu kira-kira. Tapi sesudah Indonesia reformasi tahun 2000 itu tercermin semua pasal HAM internasional itu masuk. Semua instrumen HAM internasional diadopsi menjadi kandungan materi pasal 28A sampai J lengkap. Nah, maka cara pandang yang ditolak pada tahun 45 sudah diterima. Artinya dia berubah gitu loh. Meskipun kita tidak bisa juga menganggap bahwa yang kolektivisme itu diganti menjadi individualisme. Sebab di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu, ini kan sebetulnya ini yang saya tafsirkan harus berubah juga. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kemerdekaan di sini itu dalam makna kolektif sebagai bangsa. Tapi dengan adanya prinsip hak asasi manusia yang sudah diterima, mau tidak mau kita harus ya menerima juga prinsip universal bahwa doktrin there is no independence without freedom, there is no freedom without independency. Nah, jadi kemerdekaan itu adalah resultante dari ya kebebasan individual. Maka lahirlah kemerdekaan kolektif gitu. Maka kemerdekaan kolektif sebagai bangsa itu harus menumbuh suburkan kebebasan individual. Nah, gitu. Jadi tidak bisa dipertentangkan. Dua-duanya itu saling mengisi. There is no independence, tidak ada kemerdekaan tanpa kebebasan.
Bagaimana mau ada kemerdekaan kolektif kalau individunya tidak bebas? Gitu. Nah, jadi kemerdekaan kolektif itu hasil saja dari akumulasi kebebasan atau kemerdekaan individual. Nah, begitu cara memahaminya. Demikian juga kemerdekaan kolektif sebagai bangsa jangan menghilangkan, mengurangi, menghambat, apalagi menghilangkan kebebasan individu. Itulah pasal HAM itu. Nah ya, jadi di situ letak keseimbangannya. Nah, kalau dicari kaitannya dengan kasus-kasus ya bisa saja. Misalnya hak kebebasan untuk hidup itu dirumuskan di pasal 28I ayat 1. Jadi pasal HAM itu mulai dari 28A sampai J, terutama yang J itu menyangkut manajemennya, ya, pengelolaan dan pengaturannya. 28A sampai I, ya, terutama yang I itu disebut sebagai non-derogable rights, sedangkan selebihnya itu derogable rights. Jadi hak asasi yang dapat dikurangi, dapat diatur, dan dalam pengaturan itu dia bisa dikurangi, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati hak asasi orang lain. Jadi dalam kolektivitas itu, hak asasi manusia itu harus diletakkan dalam kehidupan bersama, dalam rangka menghormati hak orang lain, berdasarkan prinsip-prinsip dan pertimbangan moral, pertimbangan agama, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka hak-hak asasi manusia itu dalam implementasinya bisa diatur, bisa dikurangi gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Kecuali yang 28I. Nah, itu yang 28I itu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Misalnya keadaan negara, keadaan darurat seperti sekarang. Ada COVID. Jangan gara-gara alasan COVID, salus populis suprema lex, kita boleh membunuh orang sembarangan. Tidak bisa. Nah, makanya salus populis suprema lex tadi, itu penjelasannya panjang. Termasuk hak untuk hidup, nggak bisa membunuh orang, karena itu termasuk non-derogable rights. Nah, gitu loh, hak untuk hidup itu. Tapi hak untuk hidup ini, ya, di dalam penjelasan instrumen internasional ICCPR, International Covenant on Civil Political Rights, dan juga ketika dibahas di MPR dulu, itu ada dua yang jadi masalah yang diperdebatkan. Satu, hukuman mati macam mana? Yang kedua, aborsi melitus bagaimana? Nah, dua itu. Maka ketika dibahas ini original intent dari pasal 28I menyangkut hak untuk hidup. Jadi instrumen internasional ICCPR itu masih memungkinkan pengaturan mengenai hukuman mati, pidana mati diserahkan pada negara-negara anggota implementasinya. Sebab sekarang ini sudah sekitar 120 negara di dunia menghapus pidana mati, ya. Sebagian secara de facto tidak dijalankan lagi walaupun eksplisit masih ada di undang-undang, tapi sebagian sudah melarang pidana mati sebagai pidana yang melanggar prinsip hak untuk hidup ini. Nah, oleh karena itu di PBB itu sendiri ada penjelasan di dalam, ya, protokol penjelasan dari kesepakatan mengenai ICCPR itu, bahwa ini diserahkan kepada negara anggota masing-masing. Artinya boleh berbeda. Nah, maka waktu di MPR dibahas pasal mengenai 28I ini, itu diterima prinsip bahwa hukuman mati itu dikecualikan dari pengertian hak untuk hidup ini. Ya kan? Hak untuk hidup itu bagi orang yang biasa. Tapi kalau orang melakukan kejahatan luar biasa lalu dia di proses peradilan dia dihukum mati, ya harus dimungkinkan. Jadi itu dikecualikan dari hak untuk hidup. Yang kedua, abortus melitus, ialah abortus, ya, untuk pertimbangan ibu, keselamatan ibu. Jadi kalau seorang ibu mau melahirkan, lalu anaknya ini diperkirakan
kalau dia melahirkan ibunya meninggal. Nah, dalam hal ini kalau dokter itu dihadapkan pada pilihan menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan ibunya, maka itulah yang disebut abortus mellitus. Pertimbangannya diserahkan pada dokter, ya. Misalnya ibu ini punya anak masih kecil, ada 3, ada 2. Ini baru bayinya ini sebelum lahir dia bermasalah. Pokoknya dia sakit sehingga kesimpulannya ibu ini akan meninggal kalau dia melahirkan. Maka demi menyelamatkan ibu, boleh ini abortus dilakukan. Dan itu tidak melanggar hukum. Tidak melanggar prinsip hak untuk hidup. Padahal si bayi sudah punya nyawa di dalam. Nah, jadi tidak disebut sebagai pembunuhan. Inilah yang disebut abortus mellitus. Yang dua-duanya dikecualikan dari hak untuk hidup ini. Nah gitu, jadi jangan dipertentangkan dengan soal tadi kolektivitas dan apa tadi, beda ya. Nah yang kedua soal universalitas dan lokalitas. Jadi HAM itu ada yang universalnya, tapi ketika dia dilaksanakan di masing-masing lingkungan kebudayaan beda-beda. Maka ada unsur universal dari hak asasi manusia itu, ada unsur instrumental yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Itu juga harus dipertimbangkan, ya, sehingga kita tidak terlalu mutlak, ya. Jadi antara tanggung jawab asasi dan hak asasi juga harus seimbang. Saya kira begitu saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara rajin untuk lebih banyak belajar, ya. Itu yang penting, dan rajin membaca buku. Walaupun sudah ada internet, tetap harus ada referensi buku di perpustakaan. Ya, saudara bisa baca buku dari mana saja, dari video, dari YouTube. Ya, itu memberi inspirasi, tapi cara menulis paper dan sebagainya tetap harus ada referensi ilmiah dan butuh buku. Maka rajin ke perpustakaan, jangan gara-gara medsos kita lupa membaca buku, membaca kitab. Jangan gara-gara medsos kita lupa baca Quran, kitab Quran, walaupun di medsos ada juga Qurannya. Saya kira demikian Pak Dekan, mudah-mudahan kerjasama itu bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan nanti dibicarakan aja dengan JSLG apa saja yang tadi disebut, termasuk mengenai kemungkinan perpustakaan tadi, ya. Terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Salam untuk Pak Rektor, Pak Dekan. Mudah-mudahan kalau nanti sudah ada sudah lama juga saya tidak ke Sumatera Barat, ya boleh nanti. Ini di Bukit Tinggi. di Bukit Tinggi. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Malil, warahmatullahi sebentar Pak Malil, wabarakatuh. waktu Pak Malil. Siap, silakan Pak Dekan. Makasih Prof pencerahan pagi ini. Mungkin dengan senang hati Prof kita akan siapkan sudut intelektual Prof Jimli di Perpustakaan Fakultas Hukum. Nanti kami akan bicara dengan teman-teman JSLG, termasuk untuk mengadakan pelatihan bagi mahasiswa untuk legal draft, dan sudah dalam proses pembicaraan Prof. Nanti lebih lanjut saya. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Ananda mahasiswa yang pada hadir di Hal Winar Ilyas dan juga di media Zoom pada hari ini, kita telah mendengarkan terkait mengenai kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme. Kita berikanlah aplaus kepada narasumber kita, Pak Prof. Dr. Asidiki, yang telah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya melalui media sosial dan melalui luring di wilayah Ilyas. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ananda yang hadir pada di hal, kita udah share link absensi ya di Zoom. Tetapi kalau Ananda yang ada di hal, silakan masuk ke webnya Fakultas Hukum. Tolong arahkan Pak Rifki untuk ininya, untuk mengisi absensi dan nantinya akan mendapatkan sertifikat pada kuliah umum. Dan untuk angkatan 22 ini sudah mulai ya untuk menyimpan bahan-bahannya karena ini merupakan nilai yang akan Anda kumpulkan untuk syarat mengikuti ujian komprehensif.